dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023A. Kali ini aku akan membahas tentang perpustakaan sekolah. Apa sih perpustakaan sekolah itu? Perpustakaan sekolah adalah tempat atau fasilitas dari sekolah untuk murid-muridnya. Kegunaan perpustakaan sekolah sendiri agar murid-murid jadi sering membaca buku dan perpustakaan sekolah juga bisa digunakan untuk mencari referensi. Jadi di perpustakaan sekolah pastinya akan ada beberapa buku, antara lain seperti buku sekolah, buku pelajaran, buku referensi, buku fiksi, majalah, dan sebagainya. Fungsi perpustakaan sendiri bukan hanya sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai pusat sumber belajar yang membantu siswa, guru, atau seluruh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah untuk memperoleh informasi dan juga menambah ilmu-ilmu pengetahuan. Perpustakaan sekolah juga memiliki beberapa jenis, yaitu ada perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah menengah pertama, perpustakaan sekolah menengah ke atas, dan perpustakaan digital sekolah. Untuk perpustakaan sekolah dasar, itu terkadang fokus pada buku-buku bacaan ringan, cerita bergambar, dan juga buku pelajaran dasar. Sedangkan perpustakaan sekolah menengah pertama itu menyediakan buku pelajaran yang lebih kompleks, buku referensi, dan juga buku fiksi remaja. Terus untuk yang ketiga, perpustakaan sekolah menengah ke atas, itu koleksinya lebih bervariasi, mencakup buku-buku ilmiah, ensiklopedia, juga bahan-bahan buku persiapan untuk ujian. Sedangkan yang keempat, perpustakaan digital sekolah itu menggunakan teknologi untuk mengakses buku dan informasi melalui secara online, melalui komputer atau aplikasi digital. Jadi bisa dibuka di mana saja, dibaca di mana saja, juga bisa diperoleh di mana saja. Nama lainnya seperti e-book. Keempat ini adalah jenis-jenis dalam lingkup perpustakaan sekolah. Sedangkan sebenarnya perpustakaan itu juga ada perpustakaan umum juga. Dan itu akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, sedangkan jenis-jenis perpustakaan yang secara lebih umum ada pertama perpustakaan nasional. Perpustakaan ini dimiliki dan dikelola oleh negara yang tugasnya untuk melestarikan karya dan karya cetak nasional. Juga seperti Perpusnas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan yang kedua ada perpustakaan umum. Perpustakaan umum ini diperuntukkan untuk masyarakat, terus dikelola juga oleh pemerintah daerah ya, atau lembaga swasta, juga fungsinya untuk mendukung pendidikan informal dan rekreasi. Jadi membantu teman-teman yang sekiranya ingin mencari informasi dari perpustakaan, sedangkan yang dicari dari perpustakaan umum. Sedangkan ibaratnya jika tidak ada di sekolah, dia bisa mencari di perpustakaan umum. Juga contohnya seperti perpustakaan kota dan perpustakaan daerah yang disiapkan oleh daerah. Sedangkan yang ketiga ada perpustakaan sekolah seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu ada di SD, SMP, SMA, dan tujuannya juga pasti untuk mendukung kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. Juga yang keempat, ada perpustakaan perguruan tinggi. Dikelola oleh universitas atau perguruan tinggi, untuk mempermudah mahasiswa, dosen, dan peneliti. Sebagai koleksi akademik, menyediakan koleksi akademik, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Dan pastinya di perpustakaan perguruan tinggi juga pasti akan ada perpustakaan digitalnya juga. Jadi mahasiswa bisa mempermudah akses atau mencari informasi lewat digital dan di mana saja. Yang kelima itu ada perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus ini bisa saja, tapi tidak untuk masyarakat pada umumnya ya, karena
Perpustakaan khusus ini diselenggarakan oleh lembaga atau instansi tertentu untuk mendukung pekerjaan dan penelitian. Seperti contoh perpustakaan di lembaga pemerintah, rumah sakit, bank, perusahaan, atau lembaga penelitian. Nah, yang keenam ada perpustakaan digital. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu menyediakan koleksi dalam bentuk digital seperti e-book dan juga bisa diakses secara daring dan online. Seperti contoh yang lainnya ada e-perpus, Google Books, atau perpustakaan digital universitas. Dan yang ketujuh ada perpustakaan pribadi. Perpustakaan pribadi itu sudah pastinya dikelola secara pribadi oleh individu. Koleksinya ya tergantung keperluan individu. Jadi kalau kalian suka membaca, kalian suka mengoleksi buku, entah itu buku pribadi atau buku, maksudnya entah itu dalam bentuk digital atau bentuk hardbooknya gitu ya. Jadi hard file-nya jadi bisa disimpan di perpustakaan pribadi, di rumah atau di tempat khusus yang telah disediakan. Saya juga akan membahas tentang manfaat perpustakaan sekolah. Yang pertama, mendukung proses belajar mengajar, membantu siswa dan guru mendapatkan sumber informasi tambahan untuk mendalami materi pembelajaran. Dan yang kedua, ada meningkatkan minat baca siswa. Sebenarnya bukan hanya untuk siswa, tapi untuk guru juga. Dengan menyediakan berbagai buku menarik, perpustakaan dapat menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini. Dan seharusnya dari mulai SD mungkin murid bisa dididik untuk suka membaca sejak dini mungkin agar nanti sampai dewasa dia tetap menyukai kegiatan membaca. Karena itu salah satu bentuk dan cara untuk mencari informasi, menambah wawasan, menambah ilmu. Yang ketiga, ada menumbuhkan kemandirian belajar. Siswa bisa mencari, memilih, dan memahami informasi secara mandiri dengan buku-buku yang dia pilih, dengan buku-buku yang dia baca. Jadi dia bisa mencari informasinya tergantung kebutuhan yang dia inginkan juga. Nah, yang keempat, ada mengembangkan keterampilan literasi. Melalui kegiatan membaca, menulis, dan berdiskusi, kemampuan literasi pada siswa juga pasti akan meningkat. Karena jika siswa mulai memiliki rasa ingin tahu yang lebih, jadi mereka pasti akan mencari tahu lagi gimana sih cara bikin ini, gimana sih untuk mencari informasi ini, atau cara alurnya itu gimana, pasti akan mencari dari membaca buku dan mencari informasi lebih lanjut dengan cara lain. Juga ada sebagai tempat nyaman untuk belajar. Nah, kalau perpustakaan sekolah ini sudah pasti semua perpustakaan akan memiliki aturan untuk tetap sunyi, tetap diam selama di ruangan perpustakaan. Karena ruangan perpustakaan yang sunyi itu membuat siswa, membuat masyarakat, semua orang menjadi lebih fokus untuk belajar. Jadi, kenapa ruang perpustakaan itu sangat penting, sangat baik, dan sangat mendukung untuk fokus siswa, karena tempatnya itu sunyi, jadi semua lebih bisa fokus dan juga kondusif untuk belajar, membaca, atau mengerjakan tugas. Jadi, perpustakaan sekolah bukan hanya tempat penyimpanan buku, tapi juga bagian penting dalam bentuk budaya literasi dan mendukung prestasi siswa. Mari kita manfaatkan perpustakaan sekolah sebaik mungkin. Terima kasih telah menyimak video saya dan semoga bermanfaat. Ini sedikit penjelasan untuk perpustakaan sekolah, dan semoga teman-teman bisa lebih terbuka dan mendapatkan informasi lebih dari penjelasan saya.
Sekian, terima kasih. Saya Anggi Widya Ningrum, dan sampai jumpa.